Di zaman sekarang ini, kita sebagai umat manusia telah hidup dengan teknologi dan hal-hal serba digital. Banyak sekali jenis teknologi yang kita ciptakan dan manfaatkan. Kita bisa memasak makanan lebih mudah dengan microwave. Kita bisa bekerja lebih mudah dengan laptop atau HP. Kita bisa kemana saja menggunakan mobil, kereta, pesawat, kapal, dan masih banyak lagi. Bahkan, kita sudah tidak terlalu perlu lagi sama yang namanya buku. Jika kita ingin mencari tahu tentang sesuatu, karena kita sudah kenal dengan yang namanya internet. Meskipun hampir seluruh dunia sudah merasakan yang namanya digitalisasi, tetap ada loh di dunia ini sekelompok manusia yang belum tersentuh sedikit pun dengan yang namanya teknologi atau digitalisasi. Dan mereka masih menerapkan cara hidup manusia di zaman batu. Ya, mereka adalah suku Sentinel, suku yang hidup di Pulau Sentinel Utara di India. Pulau Sentinel Utara adalah pulau kecil yang terletak di Teluk Benggala, Kepulauan Andaman yang merupakan bagian dari India. Dari letaknya, otomatis pulau ini ditentukan dan disepakati bahwa pulau ini adalah bagian dari wilayah India. Pulau ini memiliki luas sekitar 60 kilometer persegi. Beberapa sumber dan ahli bilang kalau pulau ini telah menjadi rumah bagi orang-orang asli suku Sentinel selama 60.000 tahun. Ini berarti suku Sentinel sudah hidup di situ sejak zaman Neozoikum, alias zaman purba. Jadi bisa kebayang lah ya, kehidupan di sana masih seperti apa. Mana sangat terisolasi pula pulau ini. Suku ini dan tempat tinggal mereka juga sangat misterius. Kita masih belum tahu banyak tentang suku Sentinel itu sendiri. Kita masih belum tahu bahasa yang mereka pakai, apa agama mayoritas di sana, dan masih banyak lagi. Kalau untuk cara mereka hidup, mungkin bisa disamakan dengan manusia purba yang bertahan hidup dengan cara berburu dan mengandalkan alat-alat yang terbuat dari batu atau sumber seadanya. Pada tahun 1880, ketika India masih dijajah oleh Inggris, ada seorang pelaut Inggris bernama Maurice Vidal Portman bersama anak buahnya yang melakukan ekspedisi ke Pulau Sentinel Utara dengan niat untuk menjalin kontak, mencari tahu tentang pulau itu, sekaligus menjadikan pulau itu sebagai jajahan Inggris. Di ekspedisi tersebut, sayangnya mereka melakukan hal yang kejam ke penduduk setempat. Mereka menculik sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 4 anak mereka. Keluarga tersebut kemudian dibawa ke Port Blair untuk diteliti lebih lanjut. Tak lama kemudian, pasangan suami istri itu meninggal, yang diduga penyebabnya adalah penyakit. Akhirnya, Maurice memutuskan untuk memulangkan saja anak-anak mereka. Sampainya kembali di Pulau Sentinel Utara, anak-anak ini menulari penyakit asing yang dibawa oleh mereka, yang membuat jumlah penduduk Pulau Sentinel Utara menurun secara drastis. Saking terisolasinya suku Sentinel, mereka tidak punya pengalaman sebanyak manusia modern seperti kita di bidang apapun. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Orang-orang suku Sentinel memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat rentan. Jadi, jika ada pendatang dari luar yang meskipun berada dalam kondisi sehat, memutuskan untuk sekedar menyentuh saja anggota tubuh dari seorang suku Sentinel, ini justru malah dapat mengancam kelangsungan hidup suku tersebut. Singkat cerita, di tahun 1883, Inggris kembali melakukan ekspedisi ke Pulau Sentinel Utara. Situasi di sana semakin parah karena penyakit yang dibawa oleh orang-orang Inggris membuat populasi suku Sentinel yang semula diperkirakan ada 8.000 orang, kini hanya tersisa di angka 50-400 orang di hari ini. Setelah India merdeka dari Inggris, Pulau Sentinel Utara langsung diberikan status wilayah yang dilindungi oleh pemerintah India. Aturan yang dikeluarkan mengenai pulau ini juga sangat ketat demi melindungi kelangsungan hidup suku Sentinel. Gue akan spill aturan-aturannya. Yang pertama, yang paling simpel adalah tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk pergi ke pulau itu, kecuali sudah mendapat izin dari pemerintah, yang dimana prosesnya untuk mendapatkan izinnya juga panjang, rumit, dan ketat. Kedua, 10 kilometer lepas pantai Pulau Sentinel Utara adalah zona merah yang dijaga ketat oleh Angkatan Laut India. Jadi kalau kalian masuk ke area 10 kilometer itu, hitungannya ilegal. Aturan yang ketiga, tidak boleh berinteraksi langsung dengan mereka.
Aturan-aturan ini berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Suku Aborigin Kepulauan Andaman dan Nicobar tahun 1956. Tujuan diciptakannya aturan ini adalah untuk melindungi kelangsungan hidup orang-orang sentinel dengan alasan kesehatan yang merupakan poin utama. Yang kedua ada melindungi orang asing supaya tidak diserang oleh penduduk lokal. Dan yang terakhir adalah untuk membiarkan suku sentinel memiliki otonomi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah India yang mengesahkan peraturan-peraturan itu pada nyatanya tetap mengadakan upaya kontak dengan suku sentinel, seperti yang terjadi pada tahun 1991, di mana pemerintah India berhasil menjalin hubungan tanpa kekerasan sedikit pun. Di saat itu, pemerintah India berkunjung sambil membawa hadiah seperti makanan yang diterima baik oleh orang-orang sentinel. Meskipun serangkaian aturan ketat sudah disahkan dan sudah ada bukti nyata bahwa pernah terjalin hubungan langsung dengan orang suku sentinel tanpa kekerasan sedikit pun, tetap saja ada tragedi pilu pada tahun 2018 yang menimpa seorang turis dari Amerika bernama John Allen Chow. Bukan tanpa niat John mengunjungi pulau itu. Niat John adalah menyebarkan agama Kristen bagi penduduk sentinel. Pada saat kunjungan terjadi, John tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari penduduk setempat. Perahu yang digunakan John berkali-kali ditembak dengan anak panah dan tombak. Nelayan yang menemani John pergi ke pulau itu juga sudah mewanti-wanti agar dia tidak pergi lebih jauh lagi. Namun, John tetap mencoba mendekat sambil menunjukkan hadiah yang dia bawa. John pun sebenarnya berhasil menginjakan kaki di pulau itu pada akhirnya. Namun, dia tidak pernah lagi kembali hidup-hidup. Mungkin segitu saja informasi yang bisa disajikan di video ini. Karena kan Pulau Sentinel Utara ini juga masih menyimpan banyak misteri dan masih banyak hal juga yang belum terungkap dari pulau ini dan suku Sentinel itu sendiri. Kalau menurut kalian nih, suku Sentinel sebaiknya tetap dibiarkan hidup dengan mengandalkan diri mereka sendiri atau kita harus membuat hubungan dengan mereka? Akhir kata dari video ini, jangan lupa klik-klik tombol yang ada di layar supaya channel ini semakin berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton. I'll see you at the next video.